Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan laboratorium. Pengertian manajemen laboratorium, yakni manajemen laboratorium terdiri dari dua kata, ada manajemen dan laboratorium. Kata pertama adalah manajemen. Manajemen berarti pengelolaan. Nah, maksudnya di sini adalah kegiatan merancang suatu kegiatan, mengoperasikan, memelihara, dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Kata kedua adalah laboratorium, yang berarti suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Ruang atau tempat yang digunakan ada dua jenis. Yang pertama ruangan yang berupa ruang seperti yang ada di sekolah, laboratorium yang di sekolah seperti itu. Yang kedua adalah alam terbuka. Bisa di kebun, di halaman maupun di taman atau semi hutan juga termasuk laboratorium alam terbuka. Jika dua kata tersebut digabung, maka pengertian lengkapnya adalah pengelolaan laboratorium suatu kegiatan yang meliputi pertama, perancangan kegiatan laboratorium, yang kedua, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, yang ketiga, pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan, yang keempat, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, yang kelima, pengembangan kegiatan laboratorium. Kita masuk ke poin pertama, yaitu perancangan kegiatan laboratorium. Apa saja yang dirancang atau disusun? Yang pertama, ada penyusunan program kegiatan tahunan. Yang kedua, penyusunan kebutuhan peralatan laboratorium. Yang ketiga, penyusunan kebutuhan bahan laboratorium. Dan yang keempat, penyusunan SOP atau penggunaan peralatan dan bahan. Jadi dalam 1 tahun itu disusun praktikum apa saja yang akan dilakukan. Poin kedua, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang pertama ada persiapannya. Persiapan peralatan dan bahan. Berikutnya penjelasan pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang ketiga, supervisi proses pengujian, kalibrasi dan atau produksi. Yang berikutnya, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Lalu, pengelolaan atau penanganan material handling, kita menyebutnya sisa bahan. Lalu ada verifikasi atau validasi hasil, pengujian dan verifikasi unjuk kerja alat, pengawasan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, lalu pengambilan dan pengujian sampel, serta pelaporan kegiatan praktikum. Poin ketiga, pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan. Poin yang terkait dengan hal ini adalah penyusunan jadwal pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan, pembersihan alat dan bahan, penataan alat dan bahan, penyimpanan alat dan bahan, serta melakukan kalibrasi alat. Poin keempat, pengevaluasian sistem kerja laboratorium. Apa saja yang harus dievaluasi?
Yang pertama, evaluasi SOP pengoperasian alat dan penggunaan bahan secara umum. Kedua, evaluasi SOP pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan secara umum. Yang ketiga, evaluasi pedoman penilaian alat dan bahan secara umum. Yang keempat, evaluasi pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan yang secara khusus. Berikutnya, evaluasi hasil kalibrasi alat dan kinerja alat, serta evaluasi penerapan metode kerja dan penggunaan alat. Poin kelima, pengembangan kegiatan laboratorium. Apa saja yang dikembangkan? Yakni pengembangan kinerja peralatan, pengembangan metode kerja peralatan, pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan atau produksi, pengembangan mutu produk, serta pengembangan sistem pengelolaan laboratorium. Untuk standar laboratorium IPA, ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA pada bagian lampiran mengatur bahwa sebuah sekolah sekurang-kurangnya memiliki ruang laboratorium IPA. Pembahasan berikutnya mengenai peranan laboratorium dalam pembelajaran. Nah, peranan lab dalam pembelajaran yang pertama sebagai kegiatan pembelajaran utama untuk menemukan fakta dan fenomena alam. Yang kedua sebagai penunjang pembelajaran di kelas untuk pembuktian teori. Yang ketiga sebagai tempat display alat peraga dan media pembelajaran seperti organ tubuh manusia di dalam lab biologi. Yang keempat, sebagai tempat museum kecil, tempat koleksi hewan dan tumbuhan yang telah punah, biasanya diawetkan dan disimpan dalam bingkai. Yang berikutnya, sebagai perpustakaan IPA dan sumber belajar IPA. Untuk desain laboratoriumnya sendiri disesuaikan dengan peruntukan laboratorium seperti lab fisika, kimia, genetika, fisiologi, ekologi, atau mikrobiologi, dan juga disesuaikan dengan tingkatan pendidikannya serta jumlah praktikannya dengan rasio luas 2,5 meter persegi per praktikan. Jenis laboratorium dibagi menjadi yang pertama, pada tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah, jenis laboratorium berdasarkan mata pelajarannya, seperti mata pelajaran seni musik ada lab musik, mata pelajaran kimia ada lab kimia, mata pelajaran bahasa Inggris ada lab bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, pada tingkatan perguruan tinggi, jenis lab yang berdasarkan pada pengembangan cabang ilmu, itu contohnya spesifik pada cabang ilmu tersebut. Misalnya cabang ilmu botani, maka ada lab yang khusus botani. Ataupun tentang kultur jaringan tumbuhan, maka labnya khusus untuk kultur jaringan tumbuhan. Yang ketiga, jenis lab untuk mengefisienkan tempat. Ada yang disebut dengan Science Classroom Laboratory. Ini maksudnya dalam satu ruang, satu lab, itu laboratoriumnya difungsikan sebagai ruang kelas sekaligus.
Berikut adalah layout ruang laboratorium fisika seperti ini dengan perkiraan dimensi ruang 8,5 meter kali 8,5 meter dengan perlengkapan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, bak cuci, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Layout ruang laboratorium kimia kurang lebih dimensi ruangnya sama dengan perlengkapan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, lemari asap, shower, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Layout ruang laboratorium elektronika dengan perlengkapan meja praktikum listrik, lemari penyimpanan, kursi, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Layout ruang laboratorium biologi dengan perlengkapan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Berikut adalah contoh denah laboratorium dengan pembagian kelompok. Berikut adalah denah laboratorium dengan pembagian individu. Berikut adalah denah laboratorium dengan penggabungan antara lab dan ruang kelas. Berikut adalah contoh model laboratorium. Pembahasan berikutnya mengenai tata letak laboratorium. Dalam pembangunan lab ada persyaratan yang pertama, yakni lokasi. Memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Yang diperhitungkan berikutnya jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan bangunan lain, dan yang keempat, mudah terjangkau, sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dipadamkan.
lab yang kedua adalah tata ruangnya. Tata ruang terdiri dari ruang utama, ruang persiapan, ruang penyimpanan, ruang gelap, ruang spesimen, dan ruang administratif. Ruang utama merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum dengan persentase 70-80% dari total luas bangunan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum, sedangkan ruang penyimpanan adalah ruang untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau sebagai ruang persediaan. Berikutnya tentang fasilitas laboratorium. Yang pertama adalah penerangan atau lampunya. Harus memiliki pengaturan penerangan yang dapat diubah-ubah. Yang kedua, ventilasi. Penggunaan bahan kimia yang mudah menguap akan meracuni siswa jika tidak ada sirkulasi udara maupun ventilasi yang cukup. Maka harus ditambah kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udaranya. Yang ketiga terkait dengan air. Pasokan air harus cukup dan kualitasnya baik. Karena jika tidak cukup dan kualitasnya tidak baik, akan mempercepat kerusakan alat logam. Pembuangannya pun juga harus diperhatikan. Untuk larutan asam kuat, basa kuat, dan bahan korosif harus diencerkan terlebih dahulu sebelum dibuang dalam saluran. Yang keempat, bak cuci. Terbuat dari porselen, beton, atau stainless steel. Dilengkapi pula dengan saringan agar tidak membuat mampet saluran. Yang kelima, listrik. Pasang instalasi untuk mendukung alat lab elektronik dan cek selalu secara berkala tegangannya agar tetap stabil dan memeriksa kondisi instalasinya. Yang keenam, mebel air. Mebel air ini ada meja siswa, meja guru, dan meja samping. Meja siswa memiliki tinggi 70-75 cm. Untuk meja guru, posisinya harus lebih tinggi daripada meja siswa. Kemudian meja samping dibuat dari beton untuk menyimpan alat-alat yang permanen atau tidak perlu dipindah-pindah alatnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.